Penguasa Alam Kayangan. Bab 14. Judul, Surat dari Padepokan Sin. Saat itu pagi hari, langit baru saja mulai cerah saat pemimpin keluarga Sin Pano terbangun dari tidurnya yang dalam dengan suara desakan mendesak di pintunya. Pemimpin keluarga, apa Anda sudah bangun? Sin Pano membuka matanya, melirik cahaya di luar dan kemudian bertanya, sambil mengerutkan dahi. Ini masih pagi, apa yang terjadi? Itu Sin, Padepokan Sin. Surat dari Padepokan Sin. Dari luar pintu terdengar suara gemetar. Apa? Padepokan Sin? Pemimpin keluarga Sin ini, salah satu orang paling berkuasa di kota Klaten, bangun dari tempat tidurnya seolah ditikam oleh belati di pantatnya. Dia sembarangan melemparkan pakaiannya dan bahkan tidak mau menyisir rambutnya, membuka pintu dengan tergesa-gesa, meraih murid keluarga Sin yang berada di luar. Dia berteriak dengan mata terbuka. Kau mengatakan Padepokan Sin? Padepokan Sin? Ya, ini benar-benar Padepokan Sin. Murid keluarga Sin itu menjawab, mengangguk dengan segenap kekuatannya, dan kemudian menyerahkan surat itu ke Sin Pano. Surat ini memiliki segel elang dari Padepokan Sin. Dalam Pulau Jawa ini, tidak ada yang berani meniru lambang Padepokan Sin itu. Begitu melihat segel elang langit pada surat itu, seluruh tubuh Sin Pano bergetar. Dengan keras dia meraih surat itu, dengan tangan gemetar, cepat tapi dengan hati-hati merobeknya terbuka untuk mengungkapkan kertas di dalamnya. Meskipun nama Padepokan Sin hanya memiliki satu kata perbedaan jika dibandingkan dengan keluarga Sinnya, satu kata itu seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Keluarga Sin hampir tidak terhitung sebagai kehadiran terdepan di kota Klaten, namun di Pulau Jawa secara keseluruhan, itu hanyalah eksistensi tanpa nama. Namun Padepokan Sin adalah satu dari 4 padepokan terkuat di Pulau Jawa. Mereka memiliki tingkat yang sama dengan Istana Pedang Surgawi, Istana Awan Salju, dan Istana Api Surgawi. Mereka adalah eksistensi yang keluarga Sin bahkan tidak bisa berharap untuk melihat ke atas. Terus terang saja, seorang pelayan yang tidak berguna di Padepokan Sin bahkan tidak merasa perlu untuk menghormati pemimpin keluarga Sin. Namun, ada hubungan antara keluarga Sin dan Padepokan Sin. Itu karena orang yang mendirikan keluarga Sin di kota Klaten 160 tahun yang lalu, Sin Bagio, pada saat itu adalah orang dari Padepokan Sin. Lebih tepatnya, dia adalah seorang murid yang ditinggalkan, dan seperti rumor yang dikatakan, anak dari salah satu tetua pada saat itu. Namun, Sin Bagio adalah hasil pemerkosaan salah satu gadis pelayan Padepokan Sin saat mabuk. Sejak kecil, penampilannya biasa dan bakatnya kurang. Selanjutnya dia menarik banyak gosip, menyebabkan tetua itu sangat tidak senang. Setelah mencapai usia dewasa, kekuatannya profonnya adalah yang terendah di antara semua teman sebayanya. Untuk membiarkannya tetap berada di Padepokan Sin hanya akan menyebabkan penghinaan yang lebih sehingga dia menemukan kesempatan untuk mengirimnya ke tempat sampah, kota Klaten dan membantunya membangun keluarga Sin. Sejak saat itu, dia tidak lagi memperhatikan Sin Bagio dan memotong semua kontak di antara mereka dan Padepokan Sin. Tapi Sin Bagio tetap terlahir di Padepokan Sin yang sombong. Dia menghabiskan seluruh hidupnya dengan susah payah menumbuhkan tenaga dalamnya, berharap mendapatkan pengakuan dan suatu hari kemudian mendapatkan persetujuan mereka dan suatu hari bisa kembali ke Padepokan Sin. Setelah dia meninggal, keinginan ini diwariskan melalui keluarga Sin dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan menjadi tujuan akhir setiap generasi keluarga Sin. Terutama di kalangan pemimpin keluarga masing-masing generasi, semua tanpa kecuali berharap bisa mengandalkan sedikit darah Padepokan Sin di dalamnya untuk menjalin hubungan, tidak peduli seberapa rapuhnya dengan Padepokan Sin. Tapi setelah bertahun-tahun ini, keluarga Sin tidak pernah menghasilkan seseorang yang bisa memenuhi keinginan ini. Padepokan Sin bagi mereka adalah seperti istana surgawi, sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka capai. Namun, hari ini, keluarga Sin telah mengambil inisiatif untuk mengirim surat. Ini tidak mungkin salah membuat Sin Pano histeris yang menyenangkan, kegembiraan yang membuatnya merasa seolah-olah sedang dalam mimpi. Setelah membaca isi surat itu dari kata demi kata, wajah Sin Pano benar-benar merah, napasnya tidak menentu. Dia menunjuk sebuah jari yang gemetar di luar, dengan suara serak berkata, cepat informasikan kepada para tetua untuk segera berkumpul di aula utama.
Katakan pada mereka bahwa kita perlu mendiskusikan berita besar tentang masa depan keluarga Sin kita. Cepatlah, ya, murid keluarga Sin langsung menjawab dan kabur dengan panik. Sin Awan dengan hati-hati membuka pintu, dengan selimut merah di tangan, dan menemukan bahwa Ning Savitri sudah duduk di samping tempat tidur, bangun dan berpakaian. Matanya yang indah setenang air, mengawasinya tanpa riak kecil sekalipun. Sin Awan segera melempar selimut di atas meja. Dengan wajah tidak merah dan jantung tidak berdegup, dia dengan tenang bertanya. Istriku, bangun pagi sekali. Apakah kau tidur nyenyak semalam? Kau sama sekali tidak akan mengatakan kemana kau pergi tadi malam? Ning Savitri bertanya dengan seksama, matanya yang indah sedikit menyipit. Tidak perlu. Sin Awan meregangkan tubuhnya dan kemudian mulai meluruskan rambutnya dengan menggunakan cermin. Karena aku tahu pasti kau tidak tertarik. Ning Savitri terdiam. Meski tertidur di pegunungan belakang bersama Sin Niwang tadi malam, saat terbangun, suasana hatinya sangat luar biasa. Setelah dia meluruskan pakaian dan rambutnya sedikit, kembali ke sosok anak laki-lakinya yang tampan. Sin Awan berdiri untuk pergi dan berkata, ayo pergi, ini pagi hari pertama, kita harus memberi hormat kepada kakek. Ini tidak akan kau tolak bukan? Ning Savitri berdiri tanpa sepatah kata pun dan melangkah keluar dari pintu di depannya. Sin Awan mengendurkan bahunya dan dengan cepat mengikutinya keluar. Sin Bejo terbangun lebih awal setiap hari, dan hari ini tidak terkecuali. Saat memasuki halaman Sin Bejo, hal pertama yang mereka lihat adalah dia sedang menyirami bunga dan tanamannya. Saat melihat Sin Awan dan Ning Savitri masuk, dia dengan lembut tersenyum. Kau datang. Di bawah tatapan penuh perhatian Sin Bejo, Sin Awan cepat mengulurkan tangan dan memegang tangan kecil Ning Savitri sendiri. Tangan Sin Savitri terasa lembut dan halus, namun juga dingin jika disentuh, mungkin karena dia berlatih seni awan salju. Seluruh tubuh Ning Savitri menegang. Tepat sebelum dia hendak menarik tangannya dari Sin Awan, dia melihat tatapan Sin Bejo, dan tidak punya pilihan selain diam-diam mentolerirnya. Dia membiarkan Sin Awan berjalan ke Sin Bejo bersamanya dengan bergandengan tangan. Ayahnya selalu sangat menghormati Sin Bejo dan dia tidak berbeda. Di depan Sin Awan, dia tidak bisa menunjukkan sedikit pun sayang padanya, tapi jika dia melepaskan tangan Sin Awan di depan Sialai, maka dia hanya bisa membayangkan betapa jelek wajahnya. Bajingan tercela ini, kakek, kau bangun pagi hari ini? Sin Awan memimpin Sin Savitri dan secara alami menyapa Sin Mento. Savitri menghormat kepada kakek. Savitri dengan ringan membungkuk, postur tubuhnya lembut dan bermartabat. Fakta bahwa ini adalah pertama kalinya dia dipimpin oleh tangan dan digunakan dengan metode curang seperti itu, membuatnya marah dan tidak berdaya. Jika bukan karena fakta bahwa tenaga dalamnya akan terdeteksi oleh pria tua ini di puncak ranah spiritual, dia sudah pasti menggunakan seni awan salju untuk membekukan Sin Awan sampai dia meringis. Haha, kalian berdua juga bangun pagi sekali. Melihat penampilan akrab Sin Awan dan Sin Savitri, wajah Sin Bejo mengungkapkan ekspresi ceria. Awan, Savitri, meski usia ke-16 sedikit lebih awal untuk menikah, hal itu juga membuat bagian hatiku tenang. Savitri, kamu seharusnya sudah tahu tentang kondisi Awan. Terus terang, pernikahan ini jujur tidak adil bagimu. Tapi keluarga kita tidak akan menyisihkan biaya untuk menebusnya. Saat ini, harapan terbesarku adalah melihat kalian berdua secara damai menjalani hidup. Ning Savitri tidak berhasil membalasnya sebelum Sin Awan buru-buru berkata, kakek, jangan katakan itu. Aku, Sin Awan, adalah cucumu. Tidak ada seorang wanita di bawah surga yang tidak cocok denganku. Apa yang salah? Setelah bergabung dengan keluarga, tentu saja dia akan memberikan penghormatan kepada kakeknya dan kemudian dengan hati-hati menjagaku saat hari-hari berlalu. Jika dia tidak melakukannya dengan benar, maka aku akan menceraikannya dan mencari istri yang lebih baik. Tidakkah kamu setuju, Savitri istriku? Jika bukan karena fakta bahwa Sin Bejo berdiri tepat di depan mereka, Ning Savitri pasti akan selamanya membekukan mulut Sin Awan dengan seni awan salju. Hahaha, Sin Bejo tertawa terbahak-bahak tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia menatap Sin Awan dengan tatapan memanjakan. Oh, kau baru saja bergabung dengan keluarga ini dan kau sudah mengganggunya seperti ini. Savitri, jangan dengarkan omong kosongnya. Awan, anak nakal ini, belum memiliki mulut yang jujur sejak muda.
kalian berdua seharusnya belum makan bukan? Mengetahui bahwa kalian berdua akan datang, Gimin sudah menyiapkan sarapan. Ayo, mari makan bersama. Ya kakek, benar, apa sebaiknya kita memanggil bibi kecil untuk datang juga? Dia selalu suka tidur sejak kecil. Karena masih pagi, ayo jangan ganggu dia. Meja makan di dalam rumah itu memang sudah ditata dengan 3 bagian sarapan yang baru saja dimasak. Sin Awan tidak pernah melepaskan tangannya dan menyeret Ning Savitri, yang berusaha keras untuk terlihat alami, duduk bersebelahan di satu sisi meja. Sin Bejo mulai duduk di seberang mereka. Dia baru saja menyentuh kursinya dan terdengar suara langkah tergesa-gesa dari luar, disertai suara kasar. Tetua kelima, apakah tetua kelima ada di sini? Ada apa? Sin Bejo berdiri dan sedikit mengerutkan alisnya. Tuan, perintah pemimpin keluarga. Semua tetua harus segera pergi ke ruang utama untuk membahas berita tentang masa depan keluarga Sin. Anda harus segera pergi. Sin Bejo berdiri, meraih jaket yang ditawarkan kepadanya oleh Sin Gimin dan kemudian berbicara dengan Sin Awan dan Ning Savitri. Sepertinya ini darurat. Kalian berdua makan dulu. Tidak perlu menungguku. Tidak ada satu saat pun dalam ingatan Sin Bejo, di mana panggilan yang begitu mendesak datang pagi-pagi sekali. Dia memakai jaketnya ke sekujur tubuhnya, lalu dengan cepat pergi. Sin Bejo baru saja pergi, tapi tangan Sin Awan meninggalkan Ning Savitri secepat kilat. Tubuhnya juga melompat mundur dengan suara manis sementara alisnya sedikit miring. Dia berkata dengan wajah muram, "Savitri istriku, kau sangat pintar. Jadi kau pasti mengerti bahwa alasanku memegang tanganmu adalah untuk memberi ketenangan pada kakek. Aku tidak punya niat lain. Meskipun aku tidak mendapatkan persetujuanmu sebelumnya, kau pasti tidak akan marah karena ini, bukan?" Ekspresi Ning Savitri memang menjadi sedikit dingin. Dia dengan dingin berbicara, "Jika kau berani menyentuh tubuhku lagi, maka aku tidak akan sopan lagi." "Hei, kau tidak akan berbuat sejauh itu kan?" Sin Awan menatapnya dengan mata terbelalak dan ekspresi tertekan di wajahnya. "Aku hanya memegang tanganmu dan kau sudah sangat marah? Kita masih pasangan sejati. Bahkan jika kau hanya menikahi denganku untuk membayar hutang rasa syukur, kita tetap suami istri. Karena kita pasangan suami istri, wajar bagiku untuk menyentuh di mana-mana, belum lagi tanganmu. Bukan, memang begitulah seharusnya. Kau telah menikah denganku kurang dari 1 hari dan selalu bersikap dingin dan acuh tak acuh. Kau bahkan tidak membiarkanku tidur di tempat tidur yang sama pada malam pernikahan. Sekarang bahkan memegang tanganmu menyebabkan kau menjadi sangat marah. Hah, istri macam apa yang aku nikahi? Ini bahkan lebih buruk daripada mengambil permaisuri untuk istri." Temperamen Sin Awan semakin memberi Ning Savitri perasaan tidak berdaya. Pertama kali melihatnya, dia merasa dia sangat bangga. Lambat laun, dia juga merasa bahwa disposisinya tidak biasa, dan bahkan mendapat sentuhan misteri. Seringkali, dia memberinya perasaan bahwa ini sebenarnya bukan berumur 16 tahun, melainkan orang dewasa dengan pengalaman bertahun-tahun. Menyimpan sifatnya yang tidak biasa yang akan diungkap kapanpun dia tidak hati-hati. Dan sekarang, meski jelas dia tanpa malu-malu telah melanggarnya, dia tetap bersikap seolah tidak melakukan kesalahan. Sebagai gantinya, seperti anak nakal kecil, dia dengan berani mengeluh, dengan tegas mengubahnya dari korban ke penjahat. Untuk beberapa saat, dia tercengang dan tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Bahkan kemarahan di dadanya tanpa sengaja dihamburkan dengan jumlah yang besar. "Lupakan saja, ayo kita duduk dan makan," Ning Savitri berkata tanpa daya. Dengan kata lain, "Savitri istriku tidak marah lagi kan? Baguslah, itu lebih seperti istri yang patuh. Ayo makan yang banyak." Sin Awan langsung pergi ke seberang meja dan kemudian duduk kembali, di sebelah Ning Savitri, sambil membawa kue kacang hijau ke piringnya. Ning Savitri mulai curiga bahwa permintaan yang dia berikan pada gurunya untuk tinggal di sisinya selama 1 bulan merupakan keputusan yang keliru dan berbahaya. Dan cerita pun bersambung.